Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan saya Anissa Tiara Ramadhani sebagai moderator dari kelompok 8. Ini kami akan memaparkan hasil dari diskusi kami. Berikut adalah pokok bahasan kami berupa pendahuluan, karakteristik jiwawut, jenis jiwawut, kandungan jiwawut, dan pengolahan jiwawut. Selanjutnya akan dibacakan oleh Amrin. Pendahuluan, jawawut adalah sejenis serelia berbiji kecil. Jawawut memiliki kandungan karbohidrat setara beras dan berpotensi menjadi bahan pangan alternatif pengganti beras. Aspek penting yang harus diperhatikan budidaya tanaman jawawut adalah pembentukan jawawut itu sendiri. Selanjutnya itu karakteristik dari jawawut, yang mana karakteristik ini dibagi menjadi dua, fisik dan kimia. Pada fisik itu yang pertama warna agak kekuningan, dua bentuk yang pendek, tiga ukuran, dan yang keempat itu genom yang kecil. Sedangkan kimia itu yang pertama abu lebih tinggi dibandingkan beras. Yang kedua itu banyak kompleks protein, asam lemak, mineral, dan amino. Yang ketiga itu didominasi dengan asam lemak jenuh, dan yang terakhir itu mario nonenal yang memiliki rasa berlemak. Baik, selanjutnya ada jenis jawawut. Jenis jawawut ini dibedakan berdasarkan warna biji. Pertama, coklat, yang kedua jawawut merah. Saya ulangi, jenis jawawut dibedakan jadi 5 berdasarkan warna bijinya. Pertama itu jawawut coklat, jawawut merah, dan jawawut hitam dan jawawut kuning. Selanjutnya ada kandungan Selanjutnya ada ciri-ciri dari jawawut, yaitu yang pertama, batang tinggi dan ramping, kemudian daun panjang dan ramping, bunga dan buah yang khas, sistem perakaran yang kuat, kemudian menghasilkan biji-bijian dalam jumlah yang banyak, dan ditanam di daerah yang kering, kemudian cepat tumbuh dan dipanen, kaya akan nutrisi, dan digunakan sebagai sumber pangan utama. Cara pengolahan di jawawut itu yang pertama itu cara pengolahan pasta jawawut bebas gluten. Yang pertama itu bahan kering dicampurkan telur dan air, kemudian diulek dengan tangan selama 5 menit dan dilesi ke 1 mm menggunakan kitchen air plus. Yang kedua itu lembaran pasta menjadi fettuccine dan dimasak dalam air suli. Rasio dari pasta air ini berbanding 20. Yang ketiga itu sampel dikumpulkan 3 tahap pengolahan setelah pencampuran, yaitu setelah terpal yaitu mentah, dan setelah memasak yaitu dimasak banyak. Yang keempat itu waktu memasak timbul masing-masing adalah 3,6 menit dan 4 menit untuk DF dan pasta gandum. Yang terakhir selain dikarakteristik melalui analisis sensoris deskriptif, seluruh sampel pasta juga dianalisis kekerasan susut mas, daya serap air, serta kecernaan dan protein.
Proses pembuatan tepung foxtail millet berkecambah dengan perlakuan campuran larutan garam dan sedikit asam. Yang pertama itu jawar berkecambah dengan air ledeng larutan garam campuran 7,5 milimolar per liter NaCl dan 15 milimolar per liter CaCl2 dan 3 jenis cyclic acid electrolyte water. Nah, udah tuh 50 gram millet yang udah dikupas, dibilas 3 kali dengan 1 liter larutan perlakuan selama 12 jam. Kemudian millet disebarkan pada 4 lapis kasa lembab dan diinkubasi pada suhu konstan 25 derajat Celcius dan kelembapan 86%. Dan larutan perlakuan disemprotkan setiap 4 jam. Kemudian 10 gram millet berkecambah yang dibudidayakan dalam larutan perlakuan berbeda selama 48, 60, 72, dan 84 jam. Dikeringkan dengan freeze dryer. Kemudian millet kecambah beku kering dihaluskan dengan universal grinder berkecepatan tinggi dan disaring melalui 80 mesh. Terakhir, 2 gram tepung millet berkecambah ini dicampurkan dengan 6 mili asam asetat 7%, didiamkan selama 1 jam, kemudian disentrifugasi pada 6.000 per menit selama 15 menit, supernatan ditambahkan ke 4 mili etanol pada suhu 4 derajat Celcius selama 2 jam, disentrifugasi pada 80 per menit selama 20 menit, kemudian dipekatkan hingga kering dengan rotary evaporator. Selanjutnya untuk jurnal Preparation and Characterization of Foxtail Millet Bran Oil using Subcritical Propane and Supercritical Carbon Dioxide Extraction. Yang pertama untuk metode SCR, cara kerjanya itu bubuk dedak jawawut 1.500 gram dimasukkan ke dalam ekstraktor dan diekstraksi pada tekanan 28 MPa dan suhu 40 derajat Celcius selama 2,5 jam. Kondisi operasi pemisah ditetapkan pada 9 megapascal dan 45 derajat Celcius dan laju aliran karbon dioksida cair diatur pada 35 liter per jam. Yang kedua, setelah ekstraksi selesai, minyak yang diperoleh di pemisah adalah dikumpulkan, ditimbang, dan disimpan dalam wadah tertutup pada suhu 4 derajat Celcius untuk analisis lebih lanjut. Kemudian untuk metode kedua, yaitu SPE, bubuk dedak jawawut 1.500 gram dimasukkan ke dalam ekstraktor dan diekstraksi pada tekanan 0,5 megapascal dan suhu 40 derajat Celcius selama 1,5 jam. Suhu penguapan diatur pada 50 derajat Celcius. Yang kedua, minyak yang diperoleh dalam pemisah dikumpulkan, ditimbang, dan disimpan dalam wadah tertutup pada suhu 4 derajat Celcius untuk analisis lebih lanjut. Untuk hasilnya sendiri, metode SPL ini merupakan metode yang cocok dan selektif untuk ekstraksi minyak dedak jawawut, mengingat waktu lebih kecil dan lebih rendah tekanan. Kemudian metode SPE menghasilkan minyak dedak yang tinggi kandungan tokoferol. Untuk metode ekstraksi sendiri tidak menimbulkan perbedaan yang signifikan dalam komposisi asam lemak minyak dedak jawawut. Kandungan tokoferol minyak dedak jawawut dengan metode SCE secara signifikan lebih rendah dibandingkan dengan SE dan SPE. Sedangkan nilai peroksida lebih tinggi daripada SE dan SPE. Cara pembuatan dedak jawawut yang difermentasi dengan Bacillus natto. Yang pertama, Bacillus natto direvitalisasi dalam media benih segar sebanyak 100 ml dengan volume 1 liter. Mengandung 10 gram pepton, 3 gram ekstrak daging sapi, dan 5 gram NaCl dengan pH netral. Lalu budidaya benih diinkubasi pada suhu 30 derajat Celcius dan 180 rpm dalam inkubator selama 24 jam. Sel dipanen dengan sentrifugasi dan dicuci dengan garam fisiologis. Dan kemudian disuspensi kembali dalam garam fisiologis hingga konsentrasi 107-109 CFU per mili yang berfungsi sebagai inokulum untuk fermentasi dedak jawawut. Lalu substrat fermentasi disiapkan dengan dedak jawawut yang dihilangkan lemaknya sebanyak 10 gram, glukosa 0,1 gram, dan NaCl 0,5 gram dalam 100 ml air suling dan disterilisasikan dengan
autoclave pada suhu 115 derajat Celcius selama 20 menit dan didinginkan untuk inokulasi. Substrat fermentasi yang disterilkan dimulai pada suhu 37 derajat Celcius dan 180 rpm dengan inokulasi dengan 3% konsentrasi inokulum Bacillus natus sekitar 106 CFU per mili. Yang terakhir, setelah diinkubasi selama 47 jam, dedak jawawutnya yang difermentasi basah dikeluarkan dan digunakan untuk persiapan serat makanan. Baiklah, selanjutnya cara pembuatan bubur jawawut berkecambah berbasis susu. Yang pertama itu biji-bijian foxtail millet. Yang berkecambah ini dikeringkan hingga sampai 8%. Digiling menjadi Baiklah, di sini ada cara pengolahan tanaman pangan sejenis serelia berbiji kecil. Pembersihan biji-bijian sebelum diolah, pastikan biji-bijian sudah dicuci dan dibersihkan dari kotoran atau benda asing lainnya. Penggilingan untuk membuat tepung biji-bijian dapat digiling menggunakan mesin penggiling atau blender. Rebusan biji-bijian dapat direbus hingga empuk sebelum diolah menjadi makanan atau minuman. Pengorengan beberapa jenis makanan yang terbuat dari biji-bijian serelia dapat digoreng seperti keripik jagung, kue, ketan, dan sebagainya. Pengolahan dengan fermentasi beberapa jenis makanan seperti tempe dan oncom dapat dibuat dengan menggunakan biji-bijian serelia yang difermentasikan terlebih dahulu. Pemanasan makanan atau minuman seperti popcorn dapat diolah dengan memanaskan biji-bijian pada suhu tinggi hingga meledak. Pembuatan minuman biji-bijian serelia seperti jagung atau sorghum dapat digunakan untuk membuat minuman fermentasi seperti anggur atau bir. Fermentasi dan persiapan sampel millet buntut rupa menjadi tepung 1 Paracase FN 03225 aliquot dicampur secara aseptis dengan 23 ml air suling ganda. Selanjutnya 25 gram tepung millet buntut babi yang dihilangkan lemaknya 107 CFU gram dalam kantong polietilen 140 ml dikali 200 ml vakum disegel. Yang ketiga, fermentasi solid state pada suhu 337 Celcius selama 48 jam. Tepung millet buntut ruba yang difermentasikan dikeringkan dengan oven vakum. Selanjutnya tepung digiling dan selanjutnya tepung dikemas dalam bentuk kantong plastik, disegel dan disimpan dalam freezer sampai diperlukan untuk dianalisis. Oke, itulah hasil paparan tadi. Selanjutnya akan dibuka untuk sesi tanya jawab. Kepada Saudari Alfika, dipersilahkan. Baik, terima kasih kesempatannya. Perkenalkan saya Alfika Oktarianda dari kelompok 5, izin bertanya. Dari banyaknya pengolahan jawawut yang menurut kalian paling efisien dan efektif dari pemaparan tadi yang mana? Terima kasih. Selanjutnya untuk Saudari Adinda Maharani. Baiklah, izin bertanya. Pada cara kerja preparation and characterization of fox millet brand using oil SPE dan SCE. Kalian membahas tentang SE atau fat extraction, itu aja. Terima kasih. Baik, untuk rekan kelompok 8 yang ingin menjawab, dipersilahkan. Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari Adinda Maharani mengenai solvent extraction. Jadi untuk solvent extraction sendiri adalah metode pengekstraksian minyak secara umum atau biasa digunakan dengan bantuan pelarut organik.
Kemudian prinsip pemisahannya adalah menyangkut distribusi suatu zat terlarut di antara dua fase cair yang tidak saling bercampur. Bagaimana untuk saudari Adinda? Baik, dapat dimengerti. Terima kasih, Mutia. Terima kasih. Untuk menjawab, pengolahan jemawut yang paling efektif dan efisien yaitu pada pembuatan bubur jemawut yang berkecambah berbasis susu. Karena proses yang tidak memerlukan fermentasi sehingga tidak membutuhkan waktu yang lama dan meningkatkan potensi jemawut yang pada umumnya hanya dibuat menggunakan tepung. Bagaimana untuk saudari Alvika? Sudah dapat dimengerti, terima kasih. Ya, terima kasih kembali untuk perhatian dari teman-teman. Saya akhiri diskusi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.